Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 kali ini. Nah, teman-teman, saya hari ini eh, apa namanya? Sarapannya seperti ini teman-teman. Ini kalau di sini di Serang ya namanya gemblong nih teman-teman ya. Uli atau gemblong ini saya beli nggak jauh dari pasar, kemudian dibakar sendiri di rumah. Rasanya mantap. Mudah-mudahan bisa buat inspirasi bagi teman-teman. Beli aja yang ini yang belum digoreng, kemudian dipanggang dikit gitu ya. Jadi ada bau-bau asapnya gimana gitu. Mantap, dijamin mantap. Cuman kurang sambelnya aja, nggak ada sambelnya. Tapi oke lah, nggak jadi masalah. Nah, temennya apa nih? Temennya teh. Temennya teh aja, teh manis. Takut kalau ngopi lagi, takut perutnya nggak ini, nggak kuat. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Hari ini kita mau ngomongin apa ya teman-teman ya? Nah, saya dapat berita bagus nih teman-teman ya. Ternyata di Twitter tadi malam tuh ada trending Barata Yuda Demokrat di Twitter. Demokrat lagi nih jadi trending topik hari ini. Ya, jadi teman-teman saya tidak akan mengomentari siapa benar siapa salah dan juga tidak akan mengomentari siapa motif yang ada di belakangnya, apa yang melakukan ini siapa, terus kemudian apa impactnya. Cuman kalau dari sisi komunikasi massa ya, dari sisi komunikasi massa, isu apapun baik positif atau negatif ketika terjadi trending, maka itu yang akan diuntungkan adalah pihak yang diberitakan tersebut. Contoh misalnya di sini trending Barata Yuda Demokrat, maka yang diuntungkan sebenarnya Demokrat gitu. Terlepas dari siapapun itu yang menggaungkan hashtag ini siapa kita nggak tahu. Terus kemudian targetnya apa gitu. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih ini masih ada kaitannya dengan 2024 ya. Pasti ada kaitannya dengan 2024 di mana 2024 itu semua elemen masyarakat, partai politik, ormas dan sebagainya, mereka tuh sama-sama ingin menyodorkan calon presiden. Itu pasti ke sana, ujungnya ke sana. Bagaimana supaya memenangkan kontestasi, bagaimana kemudian bisa bisa mempergilirkan kekuasaan lah, bisa dibilang seperti itu. Ini jadi beritanya dari suara.com ya, suara.com. Hashtag Barada, ini saya bacakan dikit aja. Hashtag Barata Yuda Demokrat menjadi trending di jejaring sosial Twitter pada Selasa 27 Juli 2021 malam. Nah, Partai Demokrat menduga hashtag tersebut sengaja dibuat trending sebagai operasi politik untuk memfitnah. Nah, ini dari Demokratnya, mereka menanggapnya seperti itu ya teman-teman ya. Ini fitnah gitu kan ya. Fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang keji untuk mendegradasi Partai Demokrat, seperti itu. Dilihat dari suara.com, para akun pengguna Twitter yang menggunakan hashtag tersebut meretweet tweetan lama akun dari @xvidgmbk yang sudah ditweet pada Februari 2021 silam. Jadi dalam cuitan tersebut, Partai Demokrat disebut-sebut melakukan operasi politik yang dinamakan Barata Yuda dengan kode sandi Romeo. Operasi ini disebut sebagai serangan Black Campaign kepada Cikeas ke istana. Serangan Black Campaign dari pihak Cikeas kepada istana, atau dalam arti lain adalah serangan yang ditujukan kepada pemerintah. Oh begitu. Ya. Adapun latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini adalah diawali sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen. AHY kemudian menyusun
sejumlah siasat dengan tujuan agar partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan agar langkahnya menjadi Capres 2024 berjalan mulus. Menanggapi hal ini, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai hal itu, hashtag atau tagar yang ramai itu merupakan operasi politik belaka. Ia menduga hal ini dilakukan oleh oknum yang disebut sebagai kakak pembina. Ini operasi politik yang ditujukan untuk memfitnah dan mendegradasi Partai Demokrat, Mas Ketua Umum AHY dan keluarga serta SBY yang dilakukan oleh sekelompok buzzer asuhan kakak pembina, kata Kamhar saat dikonfirmasi oleh suara.com pada hari Selasa kemarin. Menurutnya, modus operandinya mudah terbaca, membangun fitnah, memutarbalikkan fakta, melebih-lebihkan informasi, mendistorsi informasi, menyerang hal-hal yang bersifat pribadi, dan ia mengatakan pihaknya bakal terus melawan. Ya gitulah teman-teman ya. Politik memang identik dengan hal-hal seperti ini. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selalu ada isu-isu baru yang kemudian itu menjadi konsumsi masyarakat. Terkait dengan Partai Demokrat sendiri, kita melihat ya, belum lama ini ada kejadian yang sangat trending sekali ya, yaitu terkait dengan KLB. Dan ketika terjadi KLB itu, terlepas dari apapun yang disampaikan oleh Pak Muldoko dan juga orang-orang yang ada di bawahnya, dan kemudian kita juga melihat bagaimana statement dari Pak SBY, Pak AHY dan sebagainya ketika menghadapi permasalahan tersebut, harus diakui bahwasannya Partai Demokrat mendapatkan keuntungan gitu loh pada waktu tersebut, mendapatkan keuntungan. Ini bisa dilihat dengan hasil survei-surveinya yang kemudian ternyata pasca KLB, jadi kadernya solid, ya kadernya solid, dan kemudian solid dan loyal kepada Pak AHY, dan kemudian karena efek dari publikasi, semua mempublikasikan pada waktu itu, dari koran, kemudian televisi, semuanya membuat headline tentang Partai Demokrat. Dan dari survei-survei yang terakhir kita lihat, ada tren kenaikan suara dari Partai Demokrat. Luar biasa kalau buat Partai Demokrat. Nah, sementara Kepala Bakomstra DPP Demokrat, Herzaki Mahendra, menilai trending tersebut dilakukan buzzer pro pemerintah yang tidak punya hati nurani. Menurutnya, daripada sibuk fitnah, lebih baik merenung karena angka kematian COVID terus melonjak. Nah, ini benar. Seharusnya sekarang itu yang harus ditrendingkan adalah apa saja nih yang sebenarnya langkah yang dilakukan oleh seluruh, saya tidak bicara pemerintah ya, bisa pemerintah pusat, daerah, maupun di provinsi, maupun di kabupaten dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan oleh para pemerintah atau pemangku jabatan ini untuk bahu-membahu mengatasi COVID. Ini memang benar ini yang disampaikan oleh Mas Herzaki Mahendra nih. Harusnya memang disibukkan ke sana. Untuk hal-hal yang sifatnya politis, tolonglah dikesampingkan. Mungkin seperti itu bahasa yang ingin beliau sampaikan ya. Daripada memfitnah kami ini kata Mas Mahendra nih ya, Mas Herzaki, untuk mengalihkan perhatian publik dari berita duka hari ini dan dari kegagapan pemerintah menangani pandemi COVID-19, lebih baik mereka fokus bantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Nah, ini sebenarnya ditujukannya bukan ke pemerintah ya, ternyata ditujukannya adalah kepada para buzzer nih. Harusnya para buzzer ini dia udahlah, coba bantu pemerintah tuh atasi COVID-19, gak usah ngurusin kami, gitu kata beliau nih. Cocok, betul. Nah, ini emang jadi trending ya ternyata ya, trending di Twitter Barata Yuda Demokrat. Nah, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, isu-isu politik itu selalu ada dan akan terus ada. Belum lama ini misalnya kita banyak disuguhkan oleh seolah-olah adanya konflik nih antara siapa ya? Oh, ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan siapa tuh ya namanya ya? Bambang Wuryanto. Nah, kalau nggak salah ya itu ya. Sama Bambang Wuryanto. Gara-garanya apa? Karena popularitasnya Pak Ganjar ini tinggi. Popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi.
tapi justru kelihatannya nggak didorong nih sama namanya sama partai yang di belakangnya gitu. Nah, dianggap Pak Ganjar dia ini banyak melakukan pencitraan untuk bisa menaikkan popularitasnya, sedangkan partainya dia belum memutuskan siapa nih yang akan didorong. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari sisi pandangan saya sebagai anggota partai, misalkan Pak Ganjar adalah seorang anggota partai gitu ya, maksudnya ya, tetap yang harus menentukan, yang bisa menentukan maju tidaknya itu adalah partai gitu ya. Jadi setinggi apapun popularitasnya Pak Ganjar, selagi partai tidak memberikan izin atau tidak merestui untuk menaikkan elektabilitas, sebaiknya jangan dilakukan. Begitu. Tapi kita sendiri tidak tahu apakah konflik itu benar-benar ada ataukah itu diciptakan. Nah, ya kan? Karena yang namanya dunia politik itu semuanya serba by design. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia politik. Semuanya pasti by design. Siapa yang mendesain? Walau alam, kita tidak tahu dan bukan ranah saya untuk mengomentari hal itu. Ya. Jadi kembali lagi, trending Baratayuda Demokrat, saya secara pribadi meyakini bahwasanya Partai Demokrat akan diuntungkan dengan adanya hashtag ini, trendingnya hashtag ini. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat makan uli atau gemblong dan teh manis. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.